Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan para simpatisan yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur di hari ini Tuhan telah menuntun kita, menyertai kita dan memberkati kita. Kita boleh menikmati hari yang baru. Sebelum kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, marilah kita bersekutu bersama, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diberi waktu, kesempatan untuk belajar bersama tentang firman-Mu. Perlengkapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kami siap membaca dan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, Gemim Gloria Jakarta Selatan dan para simpatisan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Demikianlah firman Tuhan di pagi ini, sesuai dengan renungan harian keluarga di hari Jumat 24 Mei 2024. Temanya adalah bertobat dan ikutlah Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sampai sekarang ini, tantangan dan serangan terhadap ajaran gereja seperti tidak pernah berhenti. Pokok ajaran yang satu dan yang lain saling dipertentangkan. Akibatnya, anggota jemaat menjadi bingung. Keyakinan yang kita pegang, yakni Yesus Kristus adalah Tuhan, harus memberi dampak terhadap perubahan tingkah laku dan kehidupan yang menyeluruh. Khotbah Petrus penuh kuasa Roh Kudus yang dialamatkan kepada mereka yang belum percaya mendapat tanggapan baik. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Dalam ayat 37. Reaksi positif ini tidak diduga oleh Petrus dan para murid. Sebab khotbah Petrus sebenarnya hanya untuk membela jati diri mereka sebagai murid Yesus. Atas respon orang banyak, dengan tidak muluk-muluk Petrus menjawab,
bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita pun patut merenungkan jawaban Petrus ini. Dalam kesadaran ini kita melakukan pertobatan. Bertobat dari kurang kepedulian akan tanggung jawab iman kita terhadap anak-anak. Kita kurang peduli untuk membawa anak-anak menerima pelayanan baptisan dengan alasan klasik, belum ada doi for acara. Kita sering menunda-nunda proses pendewasaan iman anak-anak. Karena itu, marilah kita renungkan dan selalu bertanya, apa yang harus kita perbuat agar kita tidak salah melangkah? Mari kita jawab, saya harus bertobat. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kuatkan dan arahkanlah langkah hidup kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu dan menolak apa yang tidak berkenan kepadamu. Amin. Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Amin.